Hello guys, kali ini gua mau ngerangkum alur cerita salah satu film Korea terbaru dengan judul Me and Me. Film ini sendiri bergenre mystery thriller yang dibintangi oleh Cho Jin Won. Setelah gua nonton film ini beberapa kali, gua cuma mau bilang film ini adalah film berat yang endingnya luar biasa, bikin penonton penasaran dan bingung. Oke, langsung aja, begini ceritanya. Awal mula film ini menceritakan tentang kisah rumah tangga seorang guru dan juga istrinya yang tinggal di sebuah desa terpencil. Mereka berdua memutuskan untuk tinggal di desa tersebut karena alasan tertentu. Kehidupan mereka sangatlah sederhana dan juga bahagia. Sang suami setiap hari pergi mengajar anak-anak di sekolah dan sang istri terkadang menghadiri kelas merajut yang diselenggarakan oleh seorang wanita bernama Lee Sun Bin. Tapi kehidupan mereka pun berubah drastis saat salah satu warga desa yang juga merupakan wali murid yang diperankan oleh Jung Hae Kyung mengetahui rahasia mereka berdua. Kejadian itu terjadi saat seorang warga ingin mengembalikan sepeda milik istri dari sang guru. Tanpa diduga, saat ingin memasuki rumah mereka, sang istri menyerangnya dengan membabi buta. Sontak ia pun lari ketakutan. Melihat warga tersebut lari, sang suami yang baru saja tiba di rumahnya mengejarnya dan ingin menjelaskan hal yang menimpa istrinya. Tapi karena terlanjur ketakutan, ia tidak menekarkannya dan tetap berlari. Keesokan harinya, ia memberitahu hal tersebut kepada kepala desa yang diperankan oleh Jan Wong Yung. Dan dengan cepat, cerita yang awalnya merupakan sebuah rahasia pun tersebar ke seluruh penjuru desa. Warga desa pun merasa takut dan mereka pun berkumpul untuk merencanakan sesuatu. Oh ya, istri dari guru tersebut ketika malam hari kepribadiannya sontak berubah-ubah seperti orang yang sedang kerasukan. Hal tersebut tanpa disengaja diketahui oleh sang suami dan akhirnya warga desa pun memutuskan untuk mengurung sang istri di loteng tempat mereka tinggal saat malam tiba. Mereka membuatkan sebuah jeruji. Dan keesokan harinya saat pagi tiba, pintu menuju loteng barulah dibuka, sedangkan kuncinya dipegang oleh salah satu warga. Tapi suatu ketika sebelum malam tiba, sang suami memutuskan untuk menemani sang istri yang berada dalam kurungan. Awalnya Jung Hae Kyung keberatan, tapi karena sang suami memaksa, ia pun membiarkannya. Sang suami juga berpesan jika keesokan harinya ia harus datang dan membuka pintunya. Tapi tanpa diduga, suami istri tersebut mengalami sebuah musibah. Rumah yang ia tempati terbakar, dan karena mereka berdua terkunci dan warga yang memegang kunci kebetulan berada di luar desa, mereka berdua pun mati terbakar di dalam rumah. Keesokan paginya, rumah guru tersebut sudah dipenuhi oleh polisi. Jung Hae Kyung yang memegang kunci jeruji rumah mereka pun merasa ketakutan. Akhirnya, para warga pun berkumpul untuk mendiskusikan masalah tersebut. Dan tanpa diduga, perkumpulan tersebut berakhir ricuh karena mereka saling menyalahkan satu sama lain. Di lain sisi, seorang perwira polisi bernama Hyung-gu yang diperankan oleh Cho Jin Won yang menyelidiki kasus tersebut mulai menemui kejanggalan dari kasus tersebut. Dimulai dari kenapa mereka tidak melarikan diri jika tahu rumah mereka terbakar. Salah satu tim forensik sempat mengatakan kepadanya jika jalan menuju loteng tersebut dikunci sehingga mereka tidak bisa keluar dan harus mati terbakar. Setelah mengetahui hal tersebut, Hyung-gu mulai bertanya-tanya dan menyelidiki alasan tersebut. Awalnya ia bertanya kepada kepala sekolah tempat sang guru mengajar, tapi sayangnya ia tidak mendapatkan informasi yang berguna. Hyung-gu pun pulang ke rumah dan saat ingin memarkirkan mobilnya, ia tidak sengaja menabrak mobil yang berada di sampingnya. Ia pun menuliskan nomor teleponnya di sebuah kertas dan menaruhnya di wiper mobil tersebut. Ia pun kembali dan menemui istri dan anaknya dan bercerita tentang kasus yang sedang ia jalani. Keesokan paginya saat ingin melanjutkan penyelidikan, ternyata mobil yang ia senggol semalam masih berada di sana. Ia pun mengambil kembali catatan yang ia tulis kemarin.
Hyunggu pun mulai kembali ke desa tersebut dan mulai menanyai beberapa warga desa. Awalnya warga desa bungkam dan berpura-pura tidak tahu, tapi pada akhirnya mereka pun mulai menceritakan hal yang sebenarnya karena tekanan dan juga ancaman dari Hyunggu. Dan Hyunggu pun menyuruh seluruh warga desa berkumpul, dan tanpa diduga salah satu tetua dari desa tersebut menganggap dirinya lah yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Ia bersedia jika harus dipenjara, dan untuk perpisahan mereka pun malah melakukan sebuah pesta. Hyunggu pun dipaksa untuk ikut minum sebuah minuman keras yang berasal dari pinus. Awalnya ia menolak, tapi karena paksaan dan desakan ia pun meminumnya. Pesta perpisahan tersebut berjalan hingga malam tiba. Karena sudah tidak kuat lagi, Hyunggu pun keluar dan kembali ke rumah TKP. Dan tanpa diduga, ia melihat bayangan dari pasangan suami istri yang sudah mati. Ia pun mengikutinya dan naik ke atas loteng. Dan karena sudah tidak kuat lagi, karena efek dari miras pinus sangatlah kuat, ia pun tertidur di atas loteng tersebut. Dan tanpa diduga, keesokan paginya saat ia terbangun, kehidupannya pun berubah. Rumah terbakar yang ia tempati kembali seperti semula, dan orang-orang yang berada di desa tersebut menolak mengenalinya sebagai seorang polisi. Bahkan salah satu warga juga mengatakan jika ia harus dikunci saat malam tiba karena penyakit yang ia alami. Ya, itu adalah penyakit sama persis yang diderita oleh istri dari sang guru. Dan anehnya lagi, profesi Hyunggu benar-benar bukan seorang polisi, melainkan seorang guru di desa tersebut. Ya, itu adalah pekerjaan dari suami yang menjadi korban kebakaran. Bahkan ia juga menjadi lajang. Padahal Hyunggu adalah ayah dari 2 orang anak. Awalnya ia merasa jika semua hanyalah permainan dari warga desa tersebut. Ia pun mulai mendatangi rumah lamanya. Tapi ternyata rumah tersebut tidak dihuni oleh istrinya. Ia bahkan dilaporkan kantor polisi karena membuat keributan di rumah orang lain, yang mana dulunya adalah rumahnya. Tidak sampai di situ, karena masih penasaran ia mendatangi sekolah anaknya, dan tanpa diduga nama anaknya juga tidak ada di sana. Hyunggu pun mulai merasa gila. Ia tidak bisa menerima apa yang menimpanya. Dalam sehari dunianya berubah 180 derajat. Dengan kesal ia pun menghajar salah satu warga di sana dan juga membakar kebun miliknya. Ia pun dibawa ke psikiater karena dikira gila, dan tanpa diduga ia bertemu istrinya saat ikut acara reuni yang dilakukan oleh salah satu warga. Tapi tentu saja sang istri tidak mengenalinya. Dengan hati yang sakit, dunia yang ia kira mimpi tampak seperti kenyataan. Ia pun mulai menerima jati dirinya sebagai seorang guru. Tapi ada satu hal yang tidak berubah, yaitu nomor yang ia tulis saat ia menabrak mobil dulu masih ada di dompetnya. Dan tentu saja itu bukan lagi nomornya. Tapi ia masih bertanya-tanya kenapa kertas berisi nomor tersebut tidak menghilang ataupun berubah. Hyunggu pun mulai menjalani kehidupannya sebagai seorang guru, dan suatu ketika ia tidak sengaja bertemu dengan Lee Sun-bin, guru merajut yang dulu pernah mengajar istri dari sang guru. Dan setelah itu ia tidak sengaja menjatuhkan kertas yang berisikan nomor teleponnya dahulu, dan tanpa diduga kertas tersebut diambil dan dibawa oleh Lee Sun-bin. Dan hal yang paling mengejutkan lagi ialah ternyata nomor tersebut adalah nomor dirinya. Hyunggu pun juga sempat dikira stalker karena memiliki nomornya, mengikuti dirinya dan juga ikut kelas merajutnya. Hyunggu pun mengatakan jika itu adalah nomornya sebelum dunianya berubah. Tentu saja Lee Sun-bin tidak mempercayainya. Mereka berdua pun mulai berbicara lebih dalam, dan Lee Sun-bin pun memberitahukan rahasia terbesarnya kepada Hyunggu, yaitu saat malam kepribadiannya secara drastis berubah. Ya, itu adalah penyakit yang dimiliki oleh sang istri dari guru yang meninggal karena terbakar di rumahnya. Dan dengan spontan Hyunggu pun menjawab, "Aku tahu, pasti sangat menyakitkan." Tamat. Oke, gimana? Endingnya gantung banget kan? Bahkan gua belum menemukan jawaban yang memuaskan dari ending film tersebut. Kalau masih penasaran, coba deh lu tonton aja. Dan bagaimana menurut lo nanti ending dari film tersebut? Intinya gua nggak tahu ending dari filmnya itu apa.
Ya walau rada gantung tapi itulah endingnya. Semoga terhibur, ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye.